museum sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam yang terbesar di dunia. Semoga langkah Anies itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun Anies digoyang, janganlah bergoyang. Saya Yudi Pramuka. A fighter cannot be saved by the bow as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't hit, Larry Holmes cannot continue that round at the rack. Untuk membangun masjid ya, kaos permos, dan ada ininya. Perlu saya kelanjutan. Ada quotes dari Jenderal Sudirman, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Ucapan yang masih sangat relevan ya ketika TKA Cina komunis itu menyerbu Indonesia di berbagai daerah ya. Jadi kedaulatannya tergerus, dan mungkin kalau Jenderal Sudirman itu masih hidup, dia akan marah dia itu. Dia berani bergerilya ribuan kilometer untuk mempertahankan kemerdekaan yang 100% kok sekarang udah merdeka, nggak kita jaga ya. Nah ini dalam rangka menjaga, mengingatkan kembali nilai-nilai dari siapa? Ya nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan pendiri bangsa kita lewat kaos ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ada request saya supaya membahas reklamasi Ancol ya, yang mau dibikin dan sudah ditetapkan untuk dibikin museum sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam yang terbesar ya di dunia atau di luar Arab Saudi ya. Dan soal reklamasinya jadi masalah, tapi Anies yang sedang digoyang itu menjawab, itu urukan tanah Ancol itu berasalkan dari mengeduk 13 sungai ya, di Jakarta dan sekitar 30 waduk, dan nggak ada yang dilanggar di situ janji kampanye, karena sudah 11 tahun itu pengurukan Ancol itu dia teruskan sekarang, dan izinnya diperluas untuk 155 hektar kalau nggak salah reklamasi Ancol. Dan biasa yang ribut ya orang-orang yang visi sejarahnya, apalagi sejarah Islamnya terbatas ya. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak ribet gitu soal izin-izin, nggak ngerti dah. Pokoknya gini, kita harus bisa membaca di balik ini ya, di balik polemik itu ya. Kalau di Quran itu biasanya ada orang yang istilahnya, ada orang yang punya keinginan itu memadamkan cahaya Allah ya kan, dengan mulut, dengan ucapan ya mereka mengucapkan menghajar Anies yang mencoba membangun sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam itu. Dan kata Yusuf Kala, museum itu nanti nggak statis ya, tapi audiovisual, artinya ada visualnya, jadi ada lebih dinamis, ada diskusi di situ, ada lagi konferensi, ada riset, jadi, dan diharapkan museum sejarah Rasul dan peradaban Islam itu bisa menyedot 3 juta pengunjung setahun, dibandingkan dengan Museum Hagia Sophia yang nanti lusa itu dijadikan menjadi sholat Jumat yang pertama. Itu kita harus membayar masuknya 40 lira katanya, dan sekitar 300.000 per orang untuk menikmati bangunan Hagia Sophia atau Hagia Sophia itu, katedral yang jadi museum itu, dan mendatangkan 3,8 juta turis ya. Sedangkan nanti 1 tahun di Istanbul atau Turki. Sementara ini diharapkan 5 juta turis, kan bagus ya, daripada reklamasi itu yang diungkapkan, yang dipersoalkan. Kalau reklamasi yang dicabut izinnya oleh Anies itu reklamasi di pulau-pulau lain yang memang hanya untuk komersil dan tempat tinggal orang-orang
yang memiliki uang ya, kaum the have, kaum salah satunya kaum Cina ya, orang-orang Chinese ya, hanya untuk tempat tinggal dan bisnis. Kalau ini kan bagus nih untuk membesarkan Allah dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perspektif yang lebih akademis ya, karena ada riset di dalam museum itu ya, bukan hanya pameran museum yang statis kan gitu, ada diskusi. Jadi untuk mengembangkan wawasan, memperkaya wawasan kita tentang sejarah Islam Rasulullah ya, sejarah peradaban Islam dan Rasulullah. Jadi soal-soal yang dipersoalkan oleh Walhi ya, dia harus mempersoalkan itu. Kalau enggak gitu ya bagaimana, memang kerjaan dia, biarin aja. Termasuk anggota DPR, kita lihat juga anggota DPR yang kontra terhadap kebijakan Anies, kita lihat siapa dia. Yuriduna ayyutwa'ifu nurallah ya, mereka ingin memadamkan ya nurallah, cahaya Allah, bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka ya. Wa yaballahi illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Tapi Allah ya, Allah malah punya keinginan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya ya. Walau karihal kafirun, karihal itu membenci ya, orang-orang kafir itu membencinya. Walladzi arsala rasulahu bil huda ya kan? Apalagi itu sambungannya, wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Allah yang mengutus Nabi Muhammad itu dengan petunjuk bil huda wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, dan agama yang hak itu akan ditinggikan di atas agama-agama yang lain walau karihal musyrikun ya, meskipun orang-orang musyrik itu membencinya. Dalam kerangka Islam itu kita harus melihat langkah-langkah politik Anies Baswedan yang dia ingin ya memberikan syiar, mengagungkan syiar Islam ya, dari bumi Ancol itu dihajar oleh orang-orang kafir dan oleh orang-orang musyrik ya. Jadi ini soal pertempuran hak dan batil ya, pertempuran hak dan batil. Kita harus melihat dari perspektif Islam, yaitu surat At-Taubah ayatnya 32, surat ke-9 surat Taubah ayat 32 dan 33. Silakan dibaca. Yuriduna ayyut'ifu nurallah bi afwahihim wa yaballahu illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun ya. Jadi Allah menyandingkan atau mengurutkan yang berusaha memadamkan cahaya Allah itu orang-orang yang benci ya. Yaitu siapa orang yang benci terhadap cahaya Allah yang kemudian disempurnakan oleh Allah sendiri, yaitu orang yang kafir dan orang yang musyrik. Dan insya Allah Anies Baswedan termasuk orang-orang yang beriman. Itulah ya request dari salah satu komentar di channel Pesantren Jolali tentang reklamasi Ancol. Saya tidak masuk aturan-aturan itu, tapi masuk terhadap substansi. Ini adalah persoalan antara hak dan batil. Kalau dulu reklamasi yang dulu zaman Ahok itu hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu saja, yaitu menengah ke atas, orang-orang yang punya uang ya, yang bisa membeli apartemen dan ruko-ruko di pulau-pulau itu. Dan kalau yang ini sekarang dideklarasikan, diproklamasikan oleh Anies Baswedan ya, melalui Ketua Dewan Masjid Indonesia yaitu Dr. Yusuf Kala, itu sebagai museum sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peradaban Islam yang terbesar di dunia. Semoga langkah Anies itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun Anies digoyang, janganlah bergoyang. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itulah, tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Itu ada suara pengajian mak-mak ya, habis lohor di Masjid Agung Hajirin Branwir nih.
yang ajar istri saya. Belum mulai itu masih sholawat kayaknya. Ya, anggap aja back sound ya. Back sound.